Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisul Afandi, NIM 23111097, Prodi PAI, dosen pengampu Pak Mustajab MPD. Saya di sini akan mempresentasikan Al-Quran Hadis kelas 8 semester 2 yang berjudul Keseimbangan Dunia dan Akhirat. Kehidupan dalam Islam sebagaimana diisyaratkan Allah dan Rasul merupakan kehidupan yang seimbang dan selara. Dengan sisi-sisi kehidupan material, manusia seharusnya dapat mengatur urusan dunia dan akhirat secara seimbang, karena Allah telah memerintahkan manusia untuk menggunakan waktu dan kesempatan hidup di dunia dengan sebaik-baik, dengan memperbanyak amal ibadah untuk kehidupan di akhirat nanti. Allah telah memerintahkan manusia untuk dapat menyeimbangkan antara keduanya. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Ibnu Asakir sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An asati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa bi khairikum man taraka dunya wal akhirati wala akhiratul dunya hatta yusiba minha jami'a fa inna dunya balaul ilal akhirati wala takunu lanas, yang artinya, bukanlah orang yang baik di antara kamu orang yang meninggalkan kepentingan dunia untuk mengejar akhirat, atau meninggalkan akhirat untuk mengejar dunia, sehingga dapat memadukan keduanya. Sesungguhnya kehidupan dunia mengantarkan kamu menuju kehidupan akhirat. Janganlah kamu menjadi beban orang lain. Kandungan hadis ini bahwasana manusia harus hidup dengan menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan akhirat nanti. Masing-masing harus sesuai porsinya, tidak boleh ada satu yang kelebihan dan lainnya berkurang. Semua harus seimbang dengan mendapatkan hak masing-masing. Urusan dunia seperti belajar, bekerja, memperhatikan keluarga adalah di antara urusan dunia yang memang memiliki porsi untuk diisi. Sebaliknya, kehidupan akhirat seperti beribadah, sholat 5 waktu, sholat, sedekah, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya adalah di antara urusan akhirat yang harus dikerjakan pula. Sehingga manusia harus pintar-pintar dalam mengatur waktu untuk kedua agar seimbang satu sama lain. Dalam hadis riwayat disebutkan bahwa Tuhanmu tidak ada hak atas dirimu untuk dirimu sendiri, juga ada hak atasmu untuk keluargamu, juga pula ada atasanmu. Maka berilah kepadamu setiap yang berhak itu akan haknya masing-masing. Kehadiran kita di dunia ini jangan sampai menjadi beban orang lain. Maksudnya, janganlah memberatkan dan menyulitkan orang lain dalam hubungan ini. Umat Islam tidak boleh bermalas-malasan. Apabila malas bekerja untuk mencari nafkah sehingga mengharapkan belas kasih orang lain untuk menutupi kehidupan sehari-harinya. Dalam surat Al-Qasas ayat 77, Allah SAW mengingatkan, wattabi fima ataka Allahu raddal akhirati walatasta nasibaka minal dunya wa ahnis kama ahsanallahu ilaika walatabtangi fasada fil ardi innallaha yuhibbu mufsidin, yang artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Adapun kesimpulan dari isi kandungan hadis riwayat Ibnu Asakari tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak dibenarkan orang Islam lebih mengutamakan kehidupan akhirat sehingga melalaikan hidupnya dunia. Begitu pula sebaliknya, mengejar kehidupan dunia hingga melupakan akhirat juga bukanlah hal yang baik. Yang kedua, yang terbaik dalam Islam adalah adanya
perhatian yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, kehidupan dunia perlu diperhatikan bukanlah sebagai tujuan hidup, akan tetapi sebagai sarana untuk mencapai kehidupan akhirat. Keempat, dengan adanya perhatian yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat, Allah SAW berjanji akan memberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Agama Islam melarang makhluk menjadi beban yang memberatkan bagi orang lain, maka wajib bagi umat Islam berusaha dengan keras untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri sehingga tidak akan menjadi beban orang lain. Yang kedua, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Al-mu'minu qawiyul khairu wa ahsabu innallahi minal mu'minina dhaifi wa fi kulli khairu ihris ngala ma tafqunga wastafi fillahi wa ta'aj, yang artinya mukmin yang lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Sedangkan pada masing-masing ada kebaikan, bersemangatlah kamu untuk mencapai sesuatu yang bermanfaat bagimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan janganlah kamu merasa tidak berdaya. Kandungan hadis yaitu orang mukmin yang lebih kuat dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang mukmin yang lemah. Yang kedua, hadis ini merupakan motivasi bagi umat Islam untuk menjadi umat yang kuat. Kuat yang dimaksud adalah kuat dalam berbagai hal, seperti kuat iman, yaitu imannya teguh dan tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi apapun. Kedua, kuat ilmu, yaitu memiliki ilmu dan wawasan yang luas sehingga ilmunya tidak akan dapat memperjuangkan Islam dengan benar. Kuat ekonomi, yaitu hidup berkecukupan sehingga akan dapat memperjuangkan Islam dengan mudah karena ditopang dengan harta yang cukup. Yang keempat, kuat semangat, yaitu memiliki semangat yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan semangat ini menjadi telah memiliki modal yang besar untuk mencapai kejayaan Islam. Yang kelima, kuat fisik, yaitu badan sehat dan tidak bersakit-sakitan. Hadis ketiga, hadis Bukhari dari Jubair bin Awam yang bunyinya Anil Zaibur Til Hawabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li anta hutu hadakum wa aba fatya hutu husmatang min hadabi fabingu waqafu wallahu bihi wajhu khairu min ansas ala nasahati ammuni, yang artinya, sungguh jika salah seorang di antara kamu membawa seutas kali untuk mencari seikat kayu bakar, lalu kayu bakar itu dijual sehingga Allah mencukupi kebutuhan hidupnya. Dengan hasil jualan lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi maupun ditolak. Kandungan hadisnya, pelajaran yang terkandung pada hadis riwayat Bukhari dari Zubair bin Awam yang berkaitan dengan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari yaitu sebagai berikut. Motivasi untuk bekerja untuk memenuhi kehidupan hidup diri dan keluarganya. Yang kedua, untuk tidak merasa rendah diri dalam melakukan pekerjaan yang halal meskipun harus mencari kayu bakar. Yang ketiga, bekerja dengan kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan diri dengan kehidupan jauh lebih mulia ketimbang meminta-minta kepada orang lain. Yang keempat, meminta-minta kepada orang lain adalah perbuatan yang tidak terhormat dan seharusnya dijauhi oleh setiap muslim. Yang kelima atau yang terakhir, wajib bagi setiap muslim memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga tidak menjadi beban orang lain. Macam-macam keseimbangan dunia hidup. Yang pertama, seimbang antara dunia dan akhirat. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Allah tidak memerintahkan kepada manusia untuk condong ke dalam urusan di dunia akhirat saja, sehingga urusan dunia tidak
memperhatikan dengan baik. Hal ini adalah pemahaman yang salah karena maksud dari hadis tersebut adalah Allah memerintahkan kepada manusia untuk mengatur kehidupan dengan seimbang. Manusia dituntut untuk dapat mengurus dan mengatur kehidupan dunia dan akhirat secara seimbang, sehingga tidak berat dengan dunia ataupun berat terhadap akhirat saja. Yang kedua, seimbang dalam menjalankan ajaran agama. Pola hidup seimbang antara dunia dan akhirat. Yang pertama, sanggup memenuhi kebutuhan hidup sendiri sesuai kemampuan, dapat meraih kebahagiaan hidup di dunia sebagaimana yang diinginkan oleh setiap orang, menjadi pribadi yang mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Menjadi pribadi yang mandiri dan tidak tergantung pada orang lain, mampu pandangan hidup yang luas sehingga prinsip-prinsip Islam, sanggup memperjuangkan Islam dengan kekuatan yang dimiliki, yang terakhir dihormati oleh pemeluk agama lain dan tidak kecemooh oleh mereka.